Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Sasa. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional favorit saya. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, ada rasa gurihnya dari santan dan juga kelapa parut. Teksturnya juga empuk banget. Ini namanya kue putu ayu. Oke, langsung aja kita buat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Sasa. Ini dia bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot atau cek di kolom deskripsi. Langkah pertama, kita siapkan kelapa parut. Ini dari setengah butir kelapa atau kurang lebih 300 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita aduk sampai tercampur secara merata. Fungsinya ditambahkan tepung maizena di sini supaya tekstur kelapanya padat, lembut, dan tidak ambyar. Terakhir kita tambahkan 1 lembar daun pandan, kita simpul seperti ini. Selanjutnya kita kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya supaya kelapa tidak mudah basi. Nah, ini kelapa yang tadi sudah kita kukus selama 15 menit. Tahap selanjutnya, siapkan cetakan putu ayu. Kemudian kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis merata di seluruh bagian cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan berdiameter 6 cm dan tinggi 3 cm. Ulangi untuk semua cetakan. Setelah semua cetakan diolesi minyak, selanjutnya kita isi cetakan dengan kelapa parut secukupnya. Sambil kita padatkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Ini saya menggunakan kelapa setengah tua, karena kalau pakai kelapa muda nanti hasilnya akan lembek. Oke, ini kita isi semua cetakan dengan kelapa sebelum selanjutnya kita bikin adonan putu ayu. Nah, ini semua cetakan sudah diisi dengan kelapa parut. Selanjutnya kita bikin adonan putu ayu. Pecahkan 2 butir telur ayam di wadah bersih. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau emulsifier. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Yang terakhir, tambahkan setengah sendok teh vanili essence atau bisa pakai vanili bubuk. Selanjutnya kita mixer sampai adonan mengembang, putih, dan agak kaku. Pertama, gunakan speed rendah, kemudian perlahan naikkan speednya sampai yang paling tinggi. Lama mixernya kurang lebih 7-10 menit tergantung dari mixer masing-masing. Nah, ini adonan sudah mengembang, putih, dan agak kaku. Kemudian kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 250 ml santan secara bertahap. Kita mixer lagi dengan speed rendah sampai tercampur rata. Masukkan kembali sisa santannya sambil kita mixer. Ini kita mixer selama 5-7 menit sampai adonan agak mengental dan tidak terlalu banyak buihnya. Oke, ini adonan sudah tercampur rata dan sudah mulai mengental. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya, masukkan 250 gram tepung terigu yang kita beri 1/4 sendok teh baking powder. Kita aduk rata dulu. Masukkan tepungnya secara bertahap. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau mereknya segitiga biru. Kemudian kita mixer dengan speed rendah sebentar aja asal tercampur rata. Masukkan kembali sisa tepungnya sambil kita mixer sampai tercampur rata. Oke, ini adonan sudah tercampur secara merata. Kemudian kita matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut kita aduk rata sebentar aja menggunakan spatula.
Terakhir kita masukkan setengah sendok makan pasta pandan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula sampai pasta pandan tercampur secara merata. Jika dirasa warnanya kurang hijau, teman-teman bisa tambahkan lagi pasta pandannya sesuai selera. Oke, ini sudah tercampur rata, adonan siap kita masukkan ke dalam cetakan putu ayu. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan putu ayu yang sudah kita beri kelapa parut. Mengisi adonannya jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang saat dikukus. Satu cetakan seperti ini kurang lebih 2 sendok makan adonan. Kemudian kita hentak-hentakan dulu seperti ini supaya gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Ulangi cara yang sama sampai adonan habis. Setelah semua cetakan terisi, lanjut kita kukus adonan putu ayu. Jangan lupa panaskan panci kukusan terlebih dahulu. Kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini karena pancinya nggak muat, jadi saya mengukus adonannya bertahap. Jadi 2 kali pengukusan dan hasil putu ayunya juga bagus, mau mengembang sempurna. Oh iya, jika teman-teman menggunakan panci kukusan yang tutupnya tidak mengerucut, teman-teman jangan lupa alasi dengan kain bersih supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Oke, ini lanjut kita kukus selama 15 menit. Nah, ini kue putu ayu sudah matang, kemudian kita angkat dari panci kukusan. Ini pengukusan yang kedua, tadi cetakannya juga saya kehabisan, jadi saya pakai bentuk bunga seperti ini. Caranya sama, kukus seperti tadi selama 15 menit. Nah, ini dia hasilnya kue putu ayu. Selanjutnya kita keluarkan dari cetakan. Ini sangat mudah dikeluarkan dari cetakan, gak lengket sama sekali, dan hasilnya cantik sekali putu ayunya. Ulangi, keluarkan putu ayu dari cetakan dan kita tata dulu di cooling rack. Oke, ini biarkan putu ayunya dingin dulu. Satu resep ini menghasilkan 40 pieces putu ayu mini seperti ini. Jika untuk dijual, kita packing menggunakan plastik mika seperti ini. Tampilannya cantik dan juga menjaga tekstur putu ayu tetap lembut. Putu ayu ini tahan sampai 2 hari di suhu ruang. Cocok banget untuk isian snack box atau untuk ide jualan. Putu ayu ini rasanya enak banget, manisnya pas, nggak bikin enek, dan juga ada rasa gurihnya dari santan kelapa dan kelapa parut. Teksturnya juga super empuk, lembut. Dimakan esok hari, kue putu ayu ini masih tetap lembut dan tidak basi. Ini tadi saya juga menggunakan cetakan bunga seperti ini, cantik sekali. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan subscribe dan menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video dapur Sasa selanjutnya. Semoga bermanfaat.